sedikit-sedikit dibantu sedikit-sedikit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah atau barangkali seringkah Anda mengatakan kalimat-kalimat yang memanjakan anak-anak Anda? Misalnya, Anda mengatakan, "Oh, kamu mau ke toilet ya? Sini, mama temenin ya." Padahal sebetulnya anaknya juga nggak minta. Anaknya tidak punya rasa takut untuk ke toilet sendiri. Anaknya udah bisa. Tapi karena kita merasa nggak tega aja, jadi kita menawarkan bantuan untuk menemaninya. Atau kita mau membantu untuk hal-hal yang sebetulnya dia sudah bisa kerjakan sendiri. Misalnya kita mengatakan, tutup botolnya kamu nggak bisa buka ya. Sini, mama aja yang bukain. Padahal anak itu sedang berusaha untuk memutar tutup botolnya dan membukanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita tidak mampu untuk membedakan mana bagian yang memang perlu, bahkan sangat perlu dibantu oleh orang tuanya, mana bagian di mana kita melihat anak kita bisa melakukannya, dan kemudian kita membiarkannya untuk dia melakukan sendiri supaya ia menjadi seorang yang mandiri. Kita jarang untuk berupaya membedakan mana sih sebetulnya yang harus saya lakukan dan mana hal-hal yang saya harus kendalikan, mana hal-hal yang bisa saya tawarkan. Dan ketika saya melihat anak saya memang sangat perlu, sangat butuh bantuan, atau hal mana yang sebagai orang tua kita yakin dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, kalau dia sedang berproses untuk memutar tutup botolnya, berproses untuk ke toilet sendiri, berproses untuk belajar mandiri, berproses untuk pergi ke sebuah tempat secara sendiri dan mandiri, maka kita sebagai orang tua juga harus memberikan dukungan-dukungan kepada mereka. Kenapa bagian ini penting? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama, ketika kita berupaya untuk mendidik anak kita agar bisa hidup mandiri, maka ini adalah salah satu bentuk konkret sebagai orang tua Kristiani, sebagai orang tua yang punya tanggung jawab, sebagai orang tua yang taat akan Tuhan. Dan ketika anak-anak itu dipercayakan, kita dengan sekuat tenaga, dengan apa yang ada pada kita, dengan daya yang kita miliki, kita menuntun mereka kepada kebenaran, kita menuntun mereka untuk hidup lebih baik, kita menuntun mereka untuk hidup lebih mandiri, sehingga mental mereka terbentuk dengan baik. Nantinya ketika mereka dewasa, apapun yang akan mereka hadapi, berbagai peristiwa, entah itu yang pahit atau yang manis, entah itu yang duka ataupun yang suka, mereka siap berhadapan dengan itu semua. Karena mereka terbiasa untuk berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesulitan, dan bahkan menemukan solusi atas kesulitan yang dihadapinya. Bagian yang kedua, mengapa kita harus mendidik anak kita untuk dapat bertanggung jawab atas hidupnya, untuk dapat lebih mandiri? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menolong anak-anak kita untuk hidup mandiri, ini juga berguna bagi dirinya. Paling tidak ia akan keluar sebagai anak-anak yang lebih percaya diri. Ketika ia menyelesaikan sebuah masalah, entah itu besar ataupun kecil, dan ketika ia berhasil untuk menyelesaikannya, maka bagian-bagian inilah yang akan memperteguh dirinya, yang akan menolongnya, yang akan membuat gambar dirinya lebih utuh, yang akan membuat
dirinya memahami bahwa saya adalah ciptaan yang berharga, yang Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan ini dan itu, yang Tuhan berikan kemampuan untuk berkarya, bahkan menyelesaikan permasalahan-permasalahan saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, tidak perlu sedikit-sedikit untuk membantu anak kita, tetapi lebih perlu untuk meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat membedakan mana yang seharusnya dibantu dan memang butuh bantuan, mana yang seharusnya kita mengekang diri untuk diam, dan kemudian melihat bahwa mereka bisa melakukan bagiannya. Selamat menjadi orang tua yang dipenuhi dengan kebijaksanaan, dan kiranya anak-anak kita menjadi anak-anak yang sungguh memuliakan nama Tuhan, kini dan untuk selamanya.